faqali inna kalima kitab fa'alayyakum faqali alai inna kalima ummati fi inna kalima fima Allah la syidi inna kalima Makkah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqali inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar la qali inna kalima fima Allah subhanallah maqali inna rahmatan Indonesia ma faqali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Islam Indonesia maha faqali asyidi inna kalima fima Allah na'am faqali inna kal Indonesia maqali inna rahmatan kitab maqali inna rahmatan Quran fa li inda qali Indonesia fa faqali inna asyidi inna kalima fima Allah Allahumma qali inna la ma ummati fi inna kalima fima Allah keprokatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabatku semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan ataupun ungkapan kata-kata saya di awal itu sudah tidak asing lagi bagi kita teman-teman. Sudah viral sekali, bahkan ada anak kecil itu ya, bahkan anak kecil pun bisa menghafal kalimat tersebut, yaitu bahasa Suryani ala Mama Gufron teman-teman. Baik, pada kesempatan ini teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman sahabat semuanya yang sudah mengklik dan menonton video ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Pada kesempatan ini teman-teman, ada beberapa video yang akan kita reaksi. Pertama, kita akan melihat ada satu video di channelnya Mama Gufron, yaitu di Pesantren Unik. Di mana di dalam video tersebut teman-teman, beliau Mama Gufron ini mengklaim bahwa dirinya lah sebagai pencetus bahasa Suryani dan juga sebagai pencetus huruf-huruf Suryani teman-teman. Coba kita reaksi berikut ini videonya teman-teman. Kebakar sendiri, betul atau tidak? Coba ambil huruf Suryaninya, biar huruf tahu Suryaninya. bagaimana huruf Suryani. Siapa yang punya, siapa yang bisa menyetuskan huruf Suryani. Ya. Delok sama matanya. Lihat, siapa ya, yang lihat. punya ini? Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat di sini beliau sudah membawakan ejaan huruf bahasa Suryani teman-teman ya. Lihat pakai mata kata beliau, dan di sini tadi sudah kita dengar bahwa Mama Gufron ini sudah mengklaim bahwa beliaulah yang mencetuskan huruf-huruf bahasa Suryani ini teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Sok, jelaskan. Nah, ini per huruf ini, delok sama matanya. Ini, waduh, ini alif ba ta sa, ini hurufnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan teman-teman, ini huruf bahasa Suryani yang diejakan, kalau diejakan kepada bahasa ataupun kepada huruf hijaiyah, bentuknya sudah berbeda teman-teman ya. Kalau yang dicetuskan Mama Gufron ini bentuk huruf Suryaninya, di bawahnya ada huruf-huruf hijaiyah teman-teman. Tuh, nggak gampang. Siapa pencetusnya? Nah, siapa pencetusnya? Indonesia. Ini orang seperti gini, ini, betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, ini tanda tangan Gufron ini. Ya, tanda tangan Gufron ya teman-teman ya. Beliaulah yang sebagai pencetus huruf ataupun ejaan huruf bahasa Suryani ini teman-teman. Nah, ya, bagaimana bismillahnya? Pakai bahasa apa? Delok di sedong. Coba lihat semua YouTuber Ya, semuanya ya. sampai Merauke, Indonesia, Asia dan dunia ini. Wih, Ya, sampai sudah? dunia. Paham? Paham enggak? Udah jelas? Nah, Oke, sudah jelas. Oke. mahal harganya. Mahal harganya teman-teman ya. Apalagi Baik, di sini teman-teman kita sudah dengarkan bersama bahwa Mama Gufron sudah mengklaim bahwa dirinya lah sebagai pencetus bahasa Suryani dan juga pencetus huruf-huruf ejaan bahasa Suryani teman-teman. Baik, kali ini kita sedikit koreksi dan sedikit kita bantah. Kita menemukan satu video sebagai argumen ataupun materi argumen kita, bahwa di dalam video daripada channelnya Ustadz Zulfan Abdillah ataupun channel Rabbanian ID,
di mana dikatakan di sana teman-teman bahwa bahasa ataupun ejaan-ejaan huruf Suryani ala Mama Gufron itu ternyata adalah huruf-huruf yang sering digunakan oleh orang-orang Yahudi. Dan huruf-huruf tersebut sering digunakan dalam dunia mistis ataupun dunia kegaiban, dunia-dunia perdukunan teman-teman, yang sudah sering digunakan untuk jimat, hizib, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Coba kita dengarkan penjelasan daripada Ustadz Zulfan Abdillah berikut ini teman-teman. Ya, obsesi ingin memiliki kesaktian memang sudah menjadi budaya di kita. Mirip seperti kondisi yang ada di India ya. Maka orang-orang yang dianggap sakti seperti ini itu selalu mendapatkan posisi spesial di suatu daerah. Ya, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, seperti Joko Kendil, Gus Syamsuddin, dan serangkaian orang-orang yang dianggap sakti lainnya. Kita akan membahas dan membongkar terkait bahasa Suryaninya Mama Gufron. Apakah bahasa Suryaninya ala Mama Gufron ini benar-benar bagian dari bahasa Suryani? Atau sebenarnya itu bahasa dari bangsa lain, atau mungkin dari alam lain, atau bahkan berasal dari Yahudi. Bahasa Suryani ini menjadi bahasa spesial oleh beberapa kalangan, khususnya buat mereka yang mendawamkan beberapa kitab mistik klasik, seperti kitab-kitabnya Al-Buni, Maslamah Al-Majriti, dan lain sebagainya. Nah, di kitab ini teman-teman, bahasa Suryani ini digunakan sebagai instrumen aktivitas gaib, yang biasanya diposisikan sebagai mantra, seperti itu. Oleh karenanya, dalam tradisi Islam klasik, khususnya bagi mereka yang mendawamkan kitab-kitab dan ilmu mistik ini, bahasa Suryani ini dianggap bahasa gaib, atau bahasa suci dalam tanda kutip gitu ya. Nah, karena dianggap sebagai bahasa yang statusnya spesial, maka jangan heran jika mereka menarasikan bahwa bahasa Suryani itu adalah bahasa langit, bahasa kaum malaikat, bahasanya para nabi, khususnya bahasa Nabi Adam. Nah, di sini sudah mulai kita masuk pembahasannya teman-teman, di mana Ustadz Zulfan Abdillah ini yang sudah menyampaikan secara terang kepada kita bahwa huruf-huruf bahasa Suryani itu sering digunakan di dalam dunia kegaiban ataupun dunia mistis ataupun sering digunakan untuk dunia perdukunan seperti itu teman-teman. Kita coba lanjutkan. Yang sebenarnya pernyataan-pernyataan ini dapat dibantah. Dan sebenarnya perlu dipahami teman-teman bahwa bahasa Suryani itu memang benar-benar ada. Bahasa ini teman-teman merupakan bahasa yang ditutur oleh orang yang hidup di kawasan Syria dan sekitarnya, khususnya sebelum era Islam seperti itu. Bahasa ini merupakan bagian dari turunan bahasa Aram dan disebut dengan istilah Lesana Suryaya. Bahasa ini teman-teman menjadi bahasa sucinya orang-orang Kristen Ortodok yang ada di kawasan Syria dan sekitarnya, di mana dahulu orang-orang di kawasan Syria itu masih menggunakan bahasa ini dalam kesehariannya. Jadi teman-teman, Ustadz Zulfan Abdillah tadi yang channel Robbanian ID ini sudah mengatakan tadi bahwa bahasa Suryani itu dahulu kala dipakai oleh kelompok-kelompok Kristen Ortodok teman-teman, dan juga kelompok-kelompok bangsa Yahudi di zaman dahulu teman-teman. Bahasa Suryani itu memang pernah ada di dunia ini teman-teman. Coba kita lihat dalam catatan Wikipedia teman-teman. Di sini dijelaskan bahwa bahasa Suryani atau Surya atau disebut dengan Lesana Suryaya adalah sebuah bahasa Aram Timur ya, bahasa Aram Timur yang pernah dipertuturkan di sebagian besar wilayah Bulan Sabit Subur dan Arab Timur teman-teman. Namun secara luas definisi bahasa Suryani ialah semua bahasa Arab Timur yang dipertuturkan oleh bermacam-macam komunitas Kristen di Timur Tengah. Jadi awalnya ini teman-teman, bahasa Suryani ini adalah sebuah tuturan bahasa oleh kelompok ataupun komunitas Kristen di Timur Tengah teman-teman. Lebih lanjutnya teman-teman bisa kita lihat di sini bahwa bahasa Suryani bukan bahasa Arab dialek Suriah. Meski bahasa Suryani mempengaruhi bahasa Arab, dengan demikian bahasa Suryani bukanlah bahasa resmi di negara Suriah. Bahasa resmi Suriah adalah bahasa Arab, melainkan bahasa yang saat ini dituturkan oleh kaum minoritas Kristen Syria yang tinggal di sebelah timur Turki, sebelah utara Irak, dan sebelah timur Laut Suriah teman-teman. Artinya memang kita akui bahwa bahasa Suryani itu memang pernah ada di dunia teman-teman, dan sempat dipertuturkan oleh sekelompok komunitas dari Kristen teman-teman. Kita lanjutkan penjelasan daripada Ustadz Zulfan Abdillah berikut ini teman-teman. Teman-teman, pertanyaannya adalah apakah bahasa Suryaninya Mama Gufron itu memiliki hubungan dengan bahasa Suryani yang asli? Pertanyaannya adalah apakah bahasa Suryaninya Mama Gufron itu memiliki hubungan dengan bahasa Suryani yang aslinya?
ortografi bahasa Suryaninya Mama Gufron, sebenarnya kita sudah dapat menyimpulkan bahwa bentuk huruf yang diperkenalkan oleh Mama Gufron itu bukanlah bahasa Suryani yang asli. Bentuk huruf yang diperkenalkan oleh Mama Gufron itu bukanlah bahasa Suryani yang asli. Bentuk huruf yang diperkenalkan oleh Mama Gufron itu bukanlah bahasa Suryani yang asli. Jadi di sini Ustadz Zulfan Abdillah memberikan ketegasan bahwa dialek ataupun autografi huruf bacaan bahasa Suryani dari Mama Gufron ini bukanlah ejaan yang asli, teman-teman ya. Bukan huruf-huruf Suryani yang asli, melainkan merupakan mungkin bisa jadi karangan beliau, teman-teman. Coba kita lanjutkan. Ortografi huruf Suryani yang asli itu ini yang asli ya. Dia terbagi kepada 3 dialek. Ya, Dialek terbagi barat 3. disebut sebagai Serto, dialek timur disebut Madhaya, dan dialek klasik disebut Estrangelo. Inilah bentuk tulisan yang ditulis dalam bahasa Suryani yang asli. Dan kalau dibaca teman-teman, itu juga bukan seperti sebagaimana caranya Mama Gufron yang membacanya, yakni dengan makoli-makoli itu. فقال علي إن كلمة أمتي في إن كلمة في الله لا شري إن كلمة مكة مدينة لقل إن رحمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال إن رحمة صحابة سيدنا عمر عثمان أبو بكر لا قال إن كلمة في الله سبحان الله ما قال إن رحمة Indonesia. Iya betul. Seperti yang disampaikan Ustaz Zulfan Abdillah ini, bahwa bahasa Suryani yang asli itu bukan seperti dialek yang dibacakan ataupun yang sering diucapkan oleh Mama Gufron, teman-teman ya. Seperti yang saya bawakan di awal tadi, teman-teman. Jadi itu bukanlah dialek bahasa Suryani yang asli, kata Ustaz Zulfan Abdillah, teman-teman. Lalu seperti apa bahasa Suryani yang asli? Coba kita lihat video ini, teman-teman. مريم رحمن رحم علينا عذراين Beda sekali ya. Bahkan tidak ada terdengar makoli. Dari rangkaian bahasa Suryani yang asli tadi, teman-teman, tidak ada terdengar kata-kata makoli-makoli ala Mama Gufron, teman-teman. Yuk, tawa yuk. Sedangkan tulisan ortografi bahasa Suryaninya ala Mama Gufron, kita lihat sangat jauh berbeda dengan bentuk huruf dari bahasa Suryani yang asli. Sehingga tentu wajar jika kita tidak mempercayainya dan mempertanyakan dari mana dia mendapatkan ortografi huruf Suryani yang sedemikian rupa seperti itu. Oleh karenanya kita sepakat bahwa huruf Suryaninya Mama Gufron, bahkan apa yang diucapkan oleh Mama Gufron itu bukan sama sekali bahasa Suryani yang dikenal, akan tetapi lebih kepada bahasa buatan sendiri. Setuju. Suryani seperti itu. Oleh karenanya bahasa Suryaninya Mama Gufron ini kemudian lebih tepatnya disebut sebagai pseudo Suryani, yakni bahasa Suryani palsu. Lebih tepatnya disebut sebagai pseudo Suryani, yakni bahasa Suryani palsu, yakni bahasa Suryani palsu. Jadi lebih tepatnya, teman-teman, kata Ustaz Zulfan Abdillah, bahasa Suryani ala Mama Gufron itu adalah bahasa Suryani palsu, teman-teman. Jika terkonfirmasi bahwa bahasa ataupun huruf ejaan bahasa Suryani ala Mama Gufron itu adalah palsu, lalu dari mana kira-kira ejaan huruf Suryani itu didapatkan oleh Mama Gufron, teman-teman? Coba kita simak berikutnya. Dari mana ortografi bentuk tulisan bahasa Suryaninya ala Mama Gufron ini berasal? Jadi bentuk tulisan huruf ala Mama Gufron ini itu disebut jenis tulisan alfabet okultisme. Alfabet okultisme ini itu adalah untuk sihir ya, bahasa dan tulisan-tulisan yang sengaja dibuat oleh dan untuk komunitas sihir atau komunitas tulisan huruf-huruf sihir, teman-teman. Singkatnya, tulisan ini adalah tulisan huruf-huruf sihir atau kebutuhan digunakan untuk sihir dan spiritualisme mistik. Biasanya teman-teman digunakan untuk keperluan encoding pesan rahasia, untuk membuat raja, mantra, sigil, jimat, dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan besar teman-teman, istilah Suryani yang digunakan oleh Gufron itu merupakan sosok Suryanius ini. Dan kalau ada sosoknya, teman-teman ya. Bahasa Suryani yang dimaksud Mama Gufron itu bukan bahasa Suryani yang kita kenal sebagai bahasa Suryani yang asli itu, melainkan bahasa dari sosok yang bernama Suryanius. Jadi Suryani yang dimaksud Mama Gufron itu adalah dinisbatkan ya kepada nama tokoh Suryanius. Bahwa besar kemungkinan tulisan Suryaninya Mama Gufron itu berasal dari tulisan mistik dari Yahudi Kabbalah berdasarkan benang merah yang sudah kita jabarkan dari tadi.
Walaupun sekali lagi kita tidak bisa mengklaim secara mutlak dan konkret gitu. Ya. Karena besar kemungkinan huruf pseudo-Suryaninya Muhammad Ghufran ini itu adalah bentuk yang sudah banyak dimodifikasi dari huruf-huruf yang ia pelajari dari kitab mistik Islam sebelumnya. Di mana besar kemungkinan pula huruf yang didapati dari kitab mistik yang dipelajari Muhammad Ghufran itu memiliki korelasi atau hubungan secara tidak langsung dengan tradisi mistik Bani Israel atau Kabbalah, Yahudi mistik seperti itu. Sangat jelas bagi kita teman-teman bahwa huruf ejaan bahasa Suryani yang dibawakan oleh Muhammad Ghufran itu ternyata adalah bahasa yang dinisbatkan kepada sosok yang bernama Suryanius teman-teman ya. Jadi huruf-huruf itu sangat sering digunakan di dalam dunia perdukunan untuk digunakan sebagai raja, zimat, ataupun untuk sebagai hizib seperti itu teman-teman. Dan ternyata seperti yang disampaikan Ustadz tadi bahwa huruf-huruf itu sering dibahasakan ataupun dituturkan oleh orang-orang komunitas Kristen di zaman dahulu teman-teman. Jadi ternyata teman-teman bahasa Suryani yang sering dibawakan oleh Muhammad Ghufran itu kata Ustadz Zulfan Abdullah tadi ternyata adalah bahasa Suryani palsu teman-teman. Silahkan berikan tanggapan Anda di bawah teman-teman. Berikan komentarnya di bawah, kami tunggu teman-teman. Dan untuk di episode kali ini teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita menjadi muslim yang cerdas, muslim yang bisa berpikir, dan muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata teman-teman, jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Saya ucapkan ribuan jazakumullah khairul jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.